Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Fernanda dalam channel Yuda Fernanda. Jadi kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual pada novel. Tak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama ialah pengertian teori intertekstual. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa teori intertekstual adalah kajian yang memiliki prinsip untuk memahami suatu karya sastra, baik yang berasal dari penyerapan maupun dari hasil transformasi dari teks-teks lain yang lahir sebelumnya. Cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang dijabarkannya. Melalui suatu perbandingan yang ada dalam karya sastra, peneliti dapat mengetahui hubungan yang terjalin antara karya sastra tersebut, melihat kreativitas sang penulis, dan menemukan unsur kesejarahan pada setiap karya sastra tersebut. Pembaca atau penikmat sastra seringkali tanpa sadar dan secara sadar juga melakukan perbandingan terhadap karya-karya sastra yang ada. Hal ini dikarenakan novel adalah karya sastra yang sangat dekat dengan masyarakat. Selain itu, novel juga merupakan karya sastra yang memungkinkan memiliki perbedaan dan persamaan antara novel yang satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, kajian intertekstual dibuat untuk mengkaji perbedaan dan persamaan di dalam karya sastra tersebut. Langsung saja kita ke analisis kajian intertekstual. Kajian intertekstual pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan novel berjudul Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara. Nah, yang pertama ialah unsur tema. Kedua novel ini memiliki keterkaitan yang kuat, di mana keduanya sama-sama mengangkat tema mengenai mimpi. Tema utama tersebut disertai tema kecil lainnya, yaitu tema keluarga, pendidikan, dan sahabat. Hal ini terdapat pada kutipan dari novel Sepatu Dahlan, yaitu upah nguli biasa terus, ku tabung demi dua mimpi besarku, sepatu dan sepeda. Lalu berhipogram pada novel Sang Pemimpi, yaitu kedudukan dan kita bertempur habis-habisan demi mimpi-mimpi itu. Dari kedua kutipan tersebut sama-sama menceritakan tentang perjuangan yang mereka lakukan untuk menggapai mimpi mereka. Pada kutipan Sepatu Dahlan, tampak bahwa tokoh dalam cerita ini memiliki mimpi yang sangat besar sejak dirinya masih kecil. Meski mimpi itu sangat sederhana, yaitu ingin memiliki sepeda dan sepatu. Sedangkan pada kutipan Sang Pemimpi, terlihat bahwa dua tokoh yakni Arai dan Ikal sangat bersemangat untuk mimpi besar mereka. Lalu ada tema tambahan, yaitu tema pendidikan. Terlihat pada kutipan demi satu-satunya cara yang dia tahu untuk mendukung pendidikan anaknya. Sang Pemimpi dalam kutipan novel Sang Pemimpi pada tahun 2011 adalah kutipan dari Sang Pemimpi yang menunjukkan bagaimana pendidikan adalah hal yang terpenting dalam keluarga tokoh yakni Ikal. Betapa pentingnya pendidikan bagi mereka, membuat segala hal dilakukan untuk mendukung pendidikan tersebut. Nah, sama halnya dengan kutipan dari Sepatu Dahlan, yakni berikut. Setidaknya dari upah itu, ibu bisa membelikan kami pakaian baru menjelang lebaran atau peralatan sekolah yang penting kami miliki. Kutipan Sepatu Dahlan pada tahun 2012 yang menunjukkan hal yang sama, yaitu dukungan yang diberikan dan perjuangan yang dilakukan untuk menggambarkan betapa pentingnya pendidikan bagi keluarga Dahlan. Dalam hal ini kembali intertekstual keduanya terlihat, yaitu sama-sama menunjukkan pentingnya pendidikan. Lalu berikutnya ialah ada tokoh dan penokohan yang ada pada novel. Tokoh dan penokohan dari kedua novel tersebut memiliki tokoh utama yang memiliki kesamaan karakter dan latar belakang.
sehingga kedua novel ini benar-benar menunjukkan adanya hubungan intertekstual. Pada kutipan, siapa saja yang bisa bertahan hidup meskipun dalam belitan kemiskinan, tapi orang miskin punya banyak keterbatasan, terutama yang terkait dengan uang, semisal makan, sekolah, rumah sakit, sebab segala mulai diukur dengan uang. Kutipan dari novel tersebut ialah berasal dari novel Sepatu Dahlan yang berhipogram pada kutipan novel Sang Pemimpi, yakni sebagai berikut. Karena di kampung kami tidak ada SMA, setelah tamat SMP, aku, Arai, dan Jin merantau ke Magai untuk sekolah SMA negeri. Pada saat itulah PN Timah Belitung, perusahaan tempat sebagai yang besar orang Melayu menggantungkan periuk belanggonya, termasuk ayahku, perlahan kolaps. Pada kedua kutipan tersebut terlihat bahwa latar belakang kedua tokoh sama, yaitu berasal dari keluarga miskin yang tidak menyerah mendapatkan pendidikan dan berani memiliki mimpi dalam kemiskinan mereka. Lalu selanjutnya ada alur cerita. Kedua novel tersebut memang memiliki perbedaan pada alurnya, di mana novel Sang Pemimpi memiliki alur maju mundur dan sedangkan Sepatu Dahlan memiliki alur maju. Hal ini terlihat pada kutipan di novel Sepatu Dahlan, tak ada suara, hanya helaan napas bapak yang terdengar lebih keras. Ibu juga terdiam, tak bereaksi apa-apa. Hening senyap, suara jangkrik dan binatang malam di luar rumah terasa nyaring di telinga. Aku duduk tertunduk jika bapak sudah berkata begitu. Tak seorang pun di antara kami yang bisa mengubah keputusan itu. Sedangkan dalam novel Pemimpi diambil kutipan, jantungku berayun-ayun seumpama punchbag yang dihantam beruntun-runtun seorang petinju. Aku berjingkat-jingkat di balik tumpukan peti es. Kedua kakiku teguh, gemetar bau ikan busuk yang merebak dari peti-peti amis. Di ruangan asing ini sirna dikalahkan oleh rasa takut. Nah, keduanya dalam teks dalam latar suasana yang sama, kedua tokoh merasa takut dan tegang. Maka alur ini ialah alur maju dan mundur. Yang ketiga ialah latar. Latar dalam novel ini memiliki 3 latar, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Yang pertama ialah latar waktu. Pada kutipan dari novel Sang Pemimpi yang tertera di video dan kutipan dari novel Sepatu Dahlan yang ada di video, kedua kutipan tersebut menunjukkan latar waktu peristiwa yang sama-sama dialami tokoh cerita. Di novel Sang Pemimpi digambarkan keadaan PT Timah yang bangkrut dan krisis moneter pada cerita Sepatu Dahlan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan intertekstual pada cerita kedua novel tersebut. Lalu ada latar tempat. Latar tempat pada kedua novel tersebut memiliki latar yang berbeda. Meski tidak menunjukkan tempat yang sama, namun keduanya sama-sama menggambarkan keadaan latar tempat yang memiliki cara yang sama, yaitu mendeskripsikan kedua latar tersebut. Selanjutnya ada latar suasana. Suasana yang dialami oleh kedua tokoh cerita sama, yaitu pada saat keharuan menyelimuti hati mereka karena kedua orang tuanya yang begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Hal ini memperlihatkan kedua novel tersebut memiliki hubungan intertekstual. Nah, simpulan hasil analisis dan pembahasan data yang ada pada novel tersebut menunjukkan bahwa novel Sepatu Dahlan memiliki hubungan intertekstual pada novel Sang Pemimpi. Hal ini berdasarkan tema, tokoh, dan penokohan, alur, dan latar. Pada masing-masing karya tersebut,
menunjukkan adanya hubungan intertekstual dengan satu sama lain. Hubungan intertekstual tersebut sangat tampak jelas pada analisis tema. Keduanya mengangkat tema yang sama, yaitu mimpi dan pendidikan. Pada analisis kedua, tampak beberapa tokoh tambahan memiliki kesamaan karakter dan tokoh utama kedua novel tersebut menunjukkan karakter yang sama dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda, yaitu kemiskinan. Pada alur juga mulai tampak di mana novel karya Krishna Pabicara mengalami kreasi penulisan. Novel Sepatu Dahlan memiliki alur maju dalam ceritanya, sedangkan Sang Pemimpi memiliki alur maju mundur atau alur campuran. Tetapi dalam tahapannya terlihat Sepatu Dahlan masih berhipogram pada Sang Pemimpi. Dan terakhir, pada analisis latar, keduanya menunjukkan perbedaan yang jauh lebih besar dari saat bagian alur. Sang Pemimpi berkisah tentang masyarakat Melayu di Magai dan Belitung, sedangkan Sepatu Dahlan berkisah tentang masyarakat Jawa di Kebun Dalem, Madiun, yang menunjukkan perbedaan tempat, yakni di mana novel Sang Pemimpi berada di kawasan Melayu, yakni Magai dan Belitung, sedangkan Sepatu Dahlan berkisah di sebuah kawasan di Jawa, yakni Madiun. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.